Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi seorang tyrant di dalam game kematian. Dan part ke-19, mari kita mulai. Dengan apa yang terjadi, Ace menyadari konsekuensi yang akan menimpanya. Seketika, darah menyembur dari tangannya yang hancur. Hal itu membuatnya berteriak kesakitan karena ia harus menanggung dampak dari serangan tersebut. Melihat kejadian itu, Evangeline merasa sangat terkejut dan memanggil seniornya serta memperhatikan kondisi tangan kiri Ace yang mengenaskan. Namun, Ace segera meminta Evangeline untuk tidak mengkhawatirkan tangannya, karena dirinya sudah memprediksikan akan hal ini akan terjadi, sehingga ia segera menyiramkan potion ke tangannya yang terluka itu. Seketika itu juga, kulit tangan Ace yang robek mulai menutup dan tulang-tulangnya yang retak menyambung kembali secara paksa. Kondisi itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Meski tangannya sempat lumpuh sementara, tapi untungnya potion itu cukup manjur. Setelahnya, ia memerintahkan Evangeline untuk mengulur waktu selama 10 detik. Mendengar perintah tersebut, Evangeline protes karena waktu sesingkat itu tidak akan cukup untuk membuat Ace beristirahat. Namun, Ace segera menegaskan jika musuh mereka sudah datang. Seketika itu juga, sekelompok golem batu raksasa muncul. Melihat hal tersebut, Evangeline segera menahan serangan tinjuan mereka menggunakan perisainya sambil mengumpat kesal. Di saat yang bersamaan, Ace membuka tampilan sistem dan menurutnya mengandalkan keberuntungan saja pasti akan menggagalkan rencana. Namun, ia tetap menggunakan strategi itu karena memiliki asuransi lainnya. Kemudian ia menembakkan senjata mana gun tingkat SSR yang dibuat dari inti mana Black Queen. Begitu sinar ungu meluncur, 3 golem yang datang ke arah mereka langsung hancur seketika. Melihat serangan kekuatan tersebut, Evangeline merasa sangat terkejut. Melihat reaksi tersebut, Ace menjelaskan jika senjata itu sebenarnya milik Demian. Namun kali ini, ia meminjamnya sebentar untuk menggunakan semua cara curang yang dimilikinya, karena tangan miliknya masih tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, Ace kembali menembak. Ia yakin jika dalam jarak dekat tembakannya akan cukup akurat. Pada saat itu, ia merasakan hentakan senjata yang sangat kuat seperti meriam. Menyadari akan itu, ia pun tersenyum sinis karena merasa kasihan kepada Demian. Kemudian, Evangeline melancarkan serangan menggunakan skill damage payback. Serangan itu berhasil menghancurkan golem di hadapannya. Setelah golem itu tumbang, Ace terduduk lemas. Melihat hal itu, Evangeline bertanya tentang langkah selanjutnya. Setelahnya, Ace menunjuk ke sebuah bangunan hancur dan berkata jika ia telah menyiapkan rencana cadangan di sana, sehingga mereka harus membunuh musuh di sini jika ingin tetap hidup. Akan tetapi, pasukan golem mesin uap raksasa kembali muncul. Menggunakan sistem, Ace mengaktifkan perintah penghancuran diri pada golem summoning miliknya. Seketika, golem tersebut meledak dan menghancurkan lawan yang ada di sekitarnya. Menanggapi situasi itu, Evangeline sedikit lelah. Namun, sistem mendeteksi jika masih ada 14 musuh yang tersisa. Selanjutnya, Ace mengajak Evangeline segera berlari menuju bangunan hancur tersebut sebelum musuh kembali berdatangan. Dalam perlarian itu, mereka diserang oleh rentetan peluru sihir. Pada saat itu, Ace berkomentar sinis tentang penjahat yang selalu berumur panjang. Selain itu, saat ini perisai Evangeline akhirnya hancur berkeping-keping. Karena tentu saja itu tidak kuat dalam menahan gempuran tembakan sihir. Menyadari jika sebuah serangan akan mengenai Ace, dengan sigap Evangeline langsung menangkis serangan tersebut menggunakan tombaknya. Meski begitu, senjata tersebut tidak ideal untuk bertahan, sehingga ia melompat untuk melindungi Ace dari serangan besar yang mengarah pada seniornya itu. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil masuk ke dalam reruntuhan bangunan tepat saat ledakan terjadi. Dalam ruangan gelap itu, Evangeline bertanya tentang rencana Ace untuk membalikan keadaan. Namun, Ace segera meminta Evangeline untuk percaya kepadanya. Ia sadar jika dirinya bukanlah kesatria berbaju besi hitam, melainkan orang yang cerdik. Kemudian, ia mengeluarkan bola bersinar yang merupakan mana core berkualitas standar dari inventaris sakunya. Selanjutnya, Ace pun melemparkan bola itu ke lantai. Seketika itu juga, material bangunan seperti batu dan kayu di reruntuhan tersedot menyatu dengan inti mana dan membentuk sebuah turret. Begitu terbentuk, turret itu langsung menembakkan energi hijau dan menghancurkan golem-golem yang mencoba menerobos.
Melihat hal itu, Ace memuji turret kesayangannya dengan mata menyala dan tawa penuh kemenangan. Dengan tembakan dari turret itu, para golem yang menyerang segera mencoba untuk mundur. Melihat hal itu, Ace menyimpulkan jika monster-monster tersebut memiliki kecerdasan. Karena mereka sadar jika terus memaksa maju, maka mereka semua akan mati. Memanfaatkan kondisi tenang itu, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, Evangeline terlihat sangat kelelahan dan kesakitan. Sambil membalut lukanya, ia merasa jika seharian itu dirinya telah meminum jutaan ramuan. Mendengar hal tersebut, Ace menenangkannya dan memintanya untuk menunggu sampai matahari terbenam. Setelahnya, Ace berinisiatif untuk mencari perban dan obat-obatan lainnya. Di sana, Evangeline menemukan banyak sekali botol alkohol yang berserakan di sekitar mereka. Melihat Evangeline yang kebingungan, Ace menjelaskan jika bau menyengat itu berasal dari Earthcross yang disebutnya sebagai pemabuk berat. Namun, Evangeline membantah dan mengatakan jika Earthcross yang ia ingat tidak pernah menyentuh alkohol seumur hidupnya. Hal itu dilakukannya demi selalu bersiap siaga melawan serangan dari para monster. Namun, Ace segera menjelaskan jika Earthcross baru mulai mabuk-mabukan karena merasa sangat kehilangan setelah Evangeline meninggalkan kota. Meski mengetahui semua itu, Evangeline tetap berkata jika ia masih membenci ayahnya. Mengingat kejadian 3 tahun yang lalu, ia masih menyalahkan ayahnya yang memilih menyelamatkan kota ketimbang menyelamatkan ibunya. Tapi tegas, Ace mengingatkan jika saat itu Evangeline berada di dalam kota. Jika ayahnya pergi menyelamatkan ibunya, maka Evangeline lah yang akan mati. Jadi bisa dikatakan jika ayahnya tidak menelantarkan ibunya, melainkan memilih untuk melindungi putrinya. Meski merasa kebingungan, Evangeline menyadari kebenaran tersebut. Namun, ia merasa bingung kepada siapa lagi ia harus melampiaskan amarah atas kematian ibunya. Selain itu, menyalahkan monster juga dianggap sebagai hal yang sia-sia, karena semua serangan itu dianggap semua orang sebagai bencana alam. Mendengar semua pernyataan tersebut, Ace menjelaskan jika Earthcross sengaja membiarkan dirinya dibenci dan menanggung semua kesalahan agar putrinya memiliki alasan untuk bertahan hidup di tengah kesedihan. Sebagai penguasa baru kota Crossroad, Ace menawarkan dirinya untuk menjadi sasaran kebencian Evangeline untuk menggantikan ayahnya. Dengan begitu, ia meminta Evangeline untuk setidaknya mencoba mengerti perasaan ayahnya yang hanya ingin melihatnya bahagia. Akan tetapi, momen emosional itu terhenti ketika mereka menyadari para golem telah mengepung, di mana para golem dengan cerdik mengepung menara pertahanan otomatis dari titik buta. Oleh karenanya, Ace mengajak Evangeline untuk kembali menyerang. Namun, Evangeline menjadi panik karena sedang tidak memegang senjata. Dengan ucapan tersebut, Evangeline mengingatkan jika gadis itu telah mengubur senjata latihannya beberapa hari yang lalu. Begitu golem menembakkan serangan energi, Ace melindungi Evangeline dan menyuruhnya terus berlari menuju kebun belakang. Sementara itu, ia akan menahan serangan musuh. Sesampainya di kebun belakang, Evangeline merasa tidak punya waktu untuk bersedih meskipun itu adalah makam orang tuanya. Kemudian, ia segera menggali tanah makam tersebut dengan kedua tangannya. Setelah cukup lama menggali, Evangeline menemukan sebuah kotak kayu yang tengah dirinya cari. Di dalamnya terdapat tombak dan perisai usang yang merupakan senjata turun-temurun keluarga Cross. Sebelumnya, semua itu dikuburkan bersama ayahnya atas permintaan Evangeline sendiri. Dengan tangannya yang kotor, Evangeline mengambil senjata warisan tersebut. Kemudian, ia bangkit berdiri dengan tatapan penuh tekad dalam memegang tombak dan perisai yang kini dialiri oleh energi berwarna ungu. Ketika memegang tombak dan perisai itu, Evangeline teringat ketika ayahnya melempar tombak dan perisai ke tanah di hadapannya yang masih kecil. Pada saat itu, ia diperintahkan untuk mengambil senjata tersebut. Karena menurut ayahnya, benda-benda itu akan membantu dirinya nanti. Namun, Evangeline kecil menolak dengan keras dan menyatakan jika ia tidak membutuhkan senjata dan tidak ingin mewarisi apapun. Mendengar ucapan itu, sang ayah berbalik pergi. Akan tetapi, Evangeline menyadari jika ayahnya tidak bermaksud melemparnya seperti itu.
Meskipun Evangeline memiliki firasat akan dimarahi, ayahnya justru berbicara dengan nada yang sangat lembut. Selain itu, ia juga mengingatkannya untuk tetap hangat dan menjaga kesehatan agar tidak sakit di tengah dinginnya musim dingin ibu kota. Dengan suara yang bergetar, sang ayah berpesan agar Evangeline kembali kapanpun dirinya mau. Dengan begitu, kereta kuda yang membawa Evangeline pun melaju pergi. Sedangkan sang ayah tetap berdiri mematung di tempat yang sama, bahkan setelah keretanya menghilang dari pandangannya. Di masa kini, Evangeline remaja tampak ketakutan dan air mata pun mengalir saat menghadapi situasi berbahaya. Di hadapannya terdapat tombak dan perisai peninggalan ayahnya yang sudah sangat usang dan kasar. Hal itu mencerminkan ayahnya yang menua dengan cepat setelah kematian istrinya. Namun bagi Evangeline, tidak ada yang lebih keren daripada punggung ayahnya saat menggenggam senjata itu untuk melawan monster. Di tengah pertempuran melawan golem, Evangeline merasa bingung bagaimana dirinya bisa sampai di titik ini. Akan tetapi, Ash segera berlari ke arahnya dan mendesak agar Evangeline segera membantunya. Melihat hal itu, Evangeline meminta Ash untuk menggunakan asuransi atau rencana cadangan yang pernah dirinya sebutkan. Terlebih lagi, saat ini Evangeline merasa jika dirinya telah mencapai batasnya. Menjawab permintaan itu, Ash berkata jika ia telah menggunakannya. Mendengar ucapan tersebut, Evangeline merasa cukup bingung karena ia tidak melihat ada apapun. Kemudian, Ash menunjuk tepat ke arah Evangeline dan menyatakan jika dirinya lah asuransi terakhirnya. Dengan perkataannya, Ash justru menyeringai dan menyemangati Evangeline yang dirinya panggil sebagai Nona Asuransi. Kemudian, ia memerintahkan Evangeline untuk mengangkat senjata ayahnya dan bertempur sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh sang ayah. Meskipun Evangeline ingin membantah perintah tersebut, tapi situasi saat ini tidak memungkinkan. Saat para golem sudah berada di depannya, ia menggenggam tombak dan perisai tersebut. Pada momen itu, Evangeline merasa jika senjata-senjata itu sangat pas di tangannya. Seakan-akan itu seperti barang hilang yang kembali ke pemiliknya. Seketika itu juga, ingatan masa kecil saat ayahnya mengajarkan cara memegang tombak dan perisai mengalir deras ke dalam pikirannya. Setelahnya, Evangeline mulai mengayunkan tombaknya. Melihat gerakan itu, ia langsung mendapatkan pujian dari Ash. Tiba-tiba saja ia merasakan sebuah sensasi yang sangat aneh, di mana pergerakan dari para golem yang dilawannya terasa sangat lambat. Secara naluri, dirinya tahu cara menghindari serangan dan mengetahui tempo yang harus dirinya ikuti. Dengan begitu, ia seperti melihat sebuah jalan yang terbuka di depan matanya untuk melakukan serangan balik. Dengan sangat lincah, Evangeline menghindari semua serangan dari para golem itu. Melihat hal tersebut, Ash menyadari seakan-akan semua peralatan itu memang dibuat khusus untuk Evangeline, sehingga trait atau kemampuan khususnya otomatis aktif tanpa perlu ditingkatkan. Tanpa terasa, sekarang sudah senja. Dengan begitu, Ash memberikan perintah untuk menghabisi golem terakhir yang terbang tinggi di angkasa dengan aura kemerahan. Mendengar perintah tersebut, Evangeline merasa ragu karena posisinya terlalu tinggi dan ia tidak memiliki senjata jarak jauh. Namun, Ash meyakinkannya dan berkata jika pasti akan ada jalan. Kemudian, ia pun melemparkan sebuah obor biru ke arah golem terbang itu. Tapi, obor yang dilemparkannya itu bahkan tidak bisa mengenai golem tersebut. Melihat hal itu, Evangeline merasa sangat terkejut. Ia tak menduga jika Ash menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tapi seketika, sebuah tembakan melesat ke arah golem tersebut dan membuat ketinggian terbangnya menurun. Yang mana nyatanya, tembakan itu berasal dari Damian yang menembak dari arah benteng Crossroad. Melihat hal tersebut, Evangeline menganggap jika itu semua benar-benar mustahil. Karena hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Namun, Ash segera menyuruh Evangeline untuk mengambil kesempatan tersebut. Dengan cepat, Evangeline melompat tinggi dan menyerang golem yang mulai jatuh itu. Begitu tombaknya mengenai target, golem tersebut langsung hancur berkeping-keping. Dengan apa yang terjadi, Ash memuji kerja bagus dari Evangeline. Di tengah puing-puing monster, Evangeline bertanya, apakah semuanya sudah berakhir? Mendengar pertanyaan itu, Ash mengkonfirmasi jika setidaknya tempat ini sudah aman. Meskipun ia mengetahui jika Evangeline merasa semua ini sangat gila dan sulit dipercaya.
Akhirnya, Evangeline meminta izin untuk pingsan karena kelelahan. Mendengar permintaan itu, Pangeran S sempat menggoda dengan bertanya bagaimana jika dirinya tidak mengizinkannya. Namun setelahnya, ia segera menyuruh Evangeline untuk tidur dan beristirahat. Seketika itu juga, gadis itu pun terjatuh dan tidur di sisinya. Saat ini, S tengah mengangkat sebuah obor yang memancarkan cahaya biru. Dari kejauhan, juga terdapat seseorang yang mengangkat obor. Melihat adanya 3 kilatan cahaya, S sadar jika pertempuran telah berhasil dimenangkan. Mengetahui akan itu, ia merasa lega karena sisi lain juga berhasil menaklukkan para monster. Kemudian, S berjalan mendekati api unggun tempat Evangeline sedang beristirahat. Pada saat itu, ia merenung jika kali ini mereka benar-benar telah melampaui batasan fisik tubuh mereka sendiri. Dalam pertempuran kali ini, S menyadari jika kali ini ia menggunakan 2 asuransinya sebagai kunci kemenangan mereka. Yang mana jaminan pertama adalah tembakan jarak jauh dari Demian yang mustahil dijangkau oleh peluru biasa. Hal tersebut bisa terjadi karena kemampuan mata clairvoyance miliknya. Sedangkan jaminan keduanya adalah peralatan pribadi milik Evangeline. Karakter tingkat SSR memiliki peralatan pribadi yang terhubung dengan sejarah mereka. Untuk Evangeline, yaitu tombak dan perisai warisan keluarga Cross. Ketika kedua peralatan itu digunakan bersamaan, Evangeline mendapatkan sifat unik bernama Crossroad, di mana sifat ini menggambarkan perjuangan keluarga Cross dalam melindungi kota. Senjata itu memungkinkan penggunanya melihat jalur terbaik dalam pertempuran. Pada saat itu, Esther ingat momen ketika senjata itu dikubur. Sebenarnya, ia sempat ingin tidak membiarkan senjata itu dikubur karena ingin Evangeline pergi dari medan perang. Namun, situasi genting memaksanya menyerahkan senjata tersebut demi menyelamatkan nyawa gadis itu. Seketika, Evangeline terbangun dan mengeluh sakit pada bahunya. Saat melihat ledakan dari kejauhan, S berharap agar kota dalam keadaan baik-baik saja. Ia yakin itu merupakan proses pembersihan sisa-sisa golem. Kemudian, S menyarankan Evangeline untuk istirahat sejenak. Tapi tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya sebelum terisekai ke dunia itu, yang mana terdapat monitor detak jantung dan seseorang yang terbaring di rumah sakit. Tapi tiba-tiba ia terbangun dan Evangeline bertanya, apakah kondisinya membaik setelah tidur sebentar? Mendengar pertanyaan itu, S membanggakan diri jika ia telah mengalahkan 50 golem dan merasa luar biasa. Namun, Evangeline menanggapi jika S tidak perlu bersikap sok kuat seperti itu. Saat sedang membahas apakah harus bermalam di sana, terdengar suara perut keroncongan yang sangat keras. Awalnya, S sempat waspada mengira ada musuh baru yang akan datang. Namun nyatanya, itu hanyalah suara perut Evangeline yang sangat lapar. Tak lama kemudian, juga terdengar suara perut milik S. Oleh karena itu, S melemparkan kantong makanan dan botol minuman kepada Evangeline. Ketika gadis itu memakan buah kering dari kantong tersebut, ia langsung memuntahkannya kembali karena rasanya sangat menjijikan. Kemudian, S mengungkapkan jika itu merupakan buah yang dimakan oleh ayah Evangeline setiap harinya selama ini. Mendengar hal itu, Evangeline terdiam dan memaksakan diri untuk memakan buah pahit tersebut. Ketika S meneguk segelas minuman keras, Evangeline meminta agar ia diberikan juga. Namun, S menolak permintaan itu karena Evangeline masih di bawah umur. Meski begitu, Evangeline tidak mempedulikannya karena merasa baru saja kembali dari kematian. Terlebih lagi, sebelumnya S menyuruhnya untuk melakukan apapun yang ia ingin lakukan. Setelah meminumnya, Evangeline menyebut jika minuman itu pahit dan tidak enak. Seketika, Evangeline terdiam menyadari jika selama ini ayahnya selalu mengkonsumsi buah kering minuman alkohol pahit itu setiap hari. Ia menyimpulkan jika melakukan tugas setiap hari dengan gigih adalah definisi orang dewasa. Oleh karenanya, ia tidak ingin menjadi dewasa. Kemudian Evangeline mengaku kepada S jika ia sebenarnya sudah tahu ayahnya yang sering menyelinap keluar setiap malam untuk berdiri dan menangis di samping makam ibunya. Tiba-tiba Evangeline menangis di hadapan S dan berharap jika ayahnya masih hidup. Dengan begitu, ia bisa membenci ayahnya itu secara langsung dan menjadi putri yang nakal. Ia mengaku membenci kenyataannya saat ini, di mana dirinya harus meratapi semuanya sendirian dan sangat merindukan kedua orang tuanya. Namun, S membiarkan Evangeline menangis hingga puas dan akhirnya tertidur.
Menurut S, di dunia yang kejam ini, orang yang harus menjadi dewasa dan melanjutkan hidup adalah Evangeline sendiri. Kemudian, S berdiri di depan makam ayah Evangeline dan menuangkan sisa alkohol ke atas gundukan tanah sebagai penghormatan. Ketika sudah mulai fajar, di kejauhan S melihat pasukannya datang dengan berkuda. Melihat itu, ia melambaikan tangan kepada pasukannya yang dipimpin oleh Lukas. Dengan begitu, tahap ketiga pun telah berhasil mereka taklukkan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.